نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Setiap insan tanpa terkecuali, secara khusus insan yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yang beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada hari akhir, tentu mendambakan sa'adah fil hayah, kebahagiaan hidup. Hidup berbahagia. Sa'adah hakikiyah, bahagia yang hakiki. Secara batin juga secara lahir. Ini dambaan setiap orang tanpa terkecuali. Terutama ketika orang itu sudah masuk di dalam dunia pernikahan dan rumah tangga. Sudah memiliki pasangan hidup. Sudah punya tanggung jawab, tanggungan-tanggungan. Hidup berdua, menanggung nafkah keluarga. Terlebih lagi ketika Allah berikan anugerah kepada mereka berdua, dzurriyyah, anak keturunan, semakin bertambah kebutuhan, semakin banyak yang diperlukan. Terlebih lagi ketika bertambah momongan, bertambah besar anak keturunan, bertambah banyak anak-anak keturunan, semakin banyak pula kebutuhan dan keperluan terkait dengan urusan duniawiyah, keberlangsungan dalam kehidupan dunia. Itu masing-masing insan mendambakan sa'adah, kehidupan yang berbahagia dengan kondisi-kondisi yang semacam ini. Islam, agama yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, Islam yang bimbingannya termaktub dalam Alkitab Sunnah, adalah agama yang mengharapkan, menginginkan para pemeluknya secara khusus dan setiap insan mendambakan, mendapatkan sa'adah tersebut.
Maka Islam memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, memberikan petunjuk-petunjuk secara syar'i. Bagaimana seseorang insan itu, terutama muslim itu, mendapatkan sa'adah yang dimaksud. Di antara bimbingan Islam, dan merupakan prinsip hidup yang wajib diyakini, wajib ada, wajib diamalkan oleh tiap-tiap muslim, ialah al-qanaah. Hidup bahagia dengan sifat qanaah. Al-iqtina' bima atahullah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa anugerah, berupa rezeki, berupa pemberian, berupa kenikmatan-kenikmatan. Berapapun, seberapapun, dia merasa puas, merasa ridha, merasa cukup. Dikasih banyak, dia merasa puas, merasa cukup dan bersyukur. Dikasih cukup dan pas-pasan, merasa puas, merasa cukup. Diberi dalam pandangan orang lain kurang, dalam pandangan kita kurang, dia pun merasa cukup, merasa puas, disertai dengan ketabahan dan kesabaran. Al-qanaah. Merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini adalah kunci hidup berbahagia. Dalam beberapa dalil disebutkan dalam ayat, dalam hadis, bahwasanya sifat qanaah inilah yang menghantarkan umat manusia secara umum, muslimin secara khusus, kepada hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang berbahagia. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di An-Nahl, ayat yang ke-96, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia mukmin, dia beriman, Allah menegaskan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh-sungguh kami akan menghidupi dia dengan kehidupan yang thayyibah. Memberi kehidupan kepada dia dengan hayatan thayyibatan. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, juga datang dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, juga dari Muhammad bin Ka'ab rahimahullah. Mereka menjelaskan yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik dalam ayat di atas, ialah al-qanaah. Diberi oleh Allah Jalla wa'ala kehidupan yang baik, yakni qanaah. Merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada. Maka dari ayat ini diambil faedah penting bahwasanya kunci hayatan thayyibah, kunci kehidupan yang baik adalah qanaah. Kunci meraih kebahagiaan hidup adalah qanaah. Kunci mendapatkan hayatan thayyibatan, kehidupan yang bagus dengan makna yang begitu luas, kuncinya adalah qanaah. Dan faedah penting yang kedua di sini adalah qanaah itu didasari oleh iman dan amal soleh. Sehingga yang memiliki sifat qanaah
hanyalah orang-orang yang memiliki iman dan semangat beramal. Ketika dia punya iman, punya amal saleh, dia orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, akidahnya sahihah, keimanannya benar, semangat dalam beramal, akan muncul dari situ sifat qanaah. Qanaah itu dasarnya adalah keimanan, pemicunya adalah keimanan, fondasinya adalah keimanan, dan semangat beramal soleh. Disebutkan dalam sebuah hadis di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah aflah. Aflaha yang meraih al-falah. Al-falah itu kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan. Di sini disebutkan dengan penguat, dengan huruf qad, litakid, sungguh-sungguh. Dan Rasul menyebutkan dengan fi'il madhi, aflaha, menegaskan itu pasti terjadi, pasti akan terwujud, dan sifatnya langgeng. Sehingga sungguh-sungguh pasti akan sukses, akan berbahagia, akan beruntung. Yang pertama, man aslama, seseorang yang Islam. Maka ini hanya ditujukan kepada kaum muslimin. Yang kedua, waruziqa kafafa, dikasih rezeki yang cukup. Dia tidak meminta tambahan dan minta lebih, cukup. Dan yang terpenting, wa qanna'ahu Allahu bima atah, Allah Jalla wa ala menjadikan dia, memberi taufik kepada dia, qanaah, dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Muslim qani'. Muslim dia berislam, agama Islam, qani', dia orang yang qanaah dalam hidupnya. Rezekinya cukup dan dia qanaah. Dikatakan qad aflah, pasti sukses, pasti beruntung, pasti bahagia. Dan dikatakan oleh para ulama itu bahagia dunia dan akhirat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan tentang makna hadis ini, belum mengatakan makna al-hadis, anna man ittasafa bi tilka sifat hasala ala matlubihi wa dhafara bi marghubihi fit dunya wal akhirah. Yakni makna hadis ini adalah bahwasanya siapa saja yang bersifat dengan sifat-sifat di atas, maka dia akan meraih apa yang dia cari dan dia akan mendapatkan keberuntungan besar dengan apa yang dia harapkan di dunia dan di akhirat. Ayat dan hadis di atas menegaskan hidup bahagia itu dengan qanaah. Qanaah itu kunci meraih hidup bahagia, hidup yang sukses, hidup yang beruntung. Dan itu berada di dalam hati, dalam kalbu, dalam jiwa. Allah Jalla wa'ala memberikan anugerahnya, memberikan taufiknya kepada hamba tadi. Dalam kalbunya dia merasakan ketentraman hidup,
kedamaian hidup, merasa bahagia, merasa lapang, tidak merasa sempit, tidak merasa resah, tidak merasa gelisah, tidak merasa gundah gulana, tidak pernah merasakan risau, tidak mengeluh, tentrem, adem, ayem, bahagia hatinya dengan apa yang dia rasakan dalam kehidupan dunia ini. Apakah hartanya melimpah, ataukah hartanya pas-pasan, ataukah hartanya kurang. Disebutkan dalam hadis pula, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan qanaah itu dalam hati. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kecukupan itu, bukanlah kekayaan itu dikarenakan banyaknya harta, banyaknya materi, tetapi yang namanya kecukupan itu adalah kecukupan hati. Kaya hati. Itu namanya qanaah. Itu namanya qanaah. Para salaf, semoga Allah merahmati mereka, menggambarkan qanaah itu ialah malun la nafadalahu. Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, menyatakan al-qanaa'atu malun la nafadalahu. Yang namanya qanaa'ah itu harta benda yang tidak akan pernah habis. Makulah, ucapan yang ma'ruf, ialah al-qanaa'atu kanzun la yafna. Qanaa'ah itu adalah perbendaharaan yang tidak akan pernah sirna. Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, pernah menasihati putranya. Di antara isi wasiatnya adalah, ya bunayya, idza talabtal ghina fatlubhu bil qanaa'ah. Fa innaha malun la yanfad. Wahai anakku, bila engkau ingin mencari kecukupan hidup, bila engkau mencari, menuntut, menambahkan ghina, kekayaan, kecukupan hidup, fatlubhu bil qanaa'ah, maka carilah ia dengan qanaa'ah. Fa innaha malun la yanfad. Dikarenakan qanaa'ah itu harta benda yang tidak akan habis. Tidak akan bisa habis. Al-qanaa'ah. Qanaa'ah itu dikatakan sebagai qanaa'ah yang sebenarnya apabila terpenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama ialah ar-ridha bima a'tahu Allahu ta'ala wa qasama lah. Ridha. Betul-betul ridha dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya dan yang Allah bagi untuknya berupa rezeki, berupa harta benda. Ridha. Berapapun itu. Ridha dia. Allah kasih banyak, ridha dia. Allah kasih pas-pasan, ridha dia. Allah kasih kekurangan, ridha dia. Seberapapun yang Allah kasih dia ridha. Ar-ridha.
Ketentuan yang kedua ialah al-istighna'u bil mawjud. Merasa cukup dengan apa yang ada. Merasa cukup dengan apa yang ada. Dan tidak berangan-angan tentang sesuatu yang tidak ada. Tidak berandai-andai dengan hal-hal yang tidak ada. Apa yang ada disyukuri. Apa yang ada dicukupi. Merasa cukup dengan apapun yang telah ada. Tidak bermimpi, tidak berangan-angan, tidak berandai-andai dengan hal yang tidak ada. Yang ketiga, al-istighna'u bil halal thayyib. Merasa cukup dengan harta benda yang halal yang thayyib. Meninggalkan yang haram-haram. Juga yang syubhat-syubhat. Betul-betul dia mencukupkan dengan harta yang halal. Merasa cukup dengan harta yang halal. Itu namanya qanaah. Ketika dia masuk dalam harta yang haram, meskipun itu sedikit, maka dikatakan bukan qanaah. Dia dikatakan rakus, tamak. Ketentuan yang keempat adalah at-ta'affuf at-ta'affuf wa tarkus su'al. At-ta'affuf itu menjaga kehormatan diri, tidak mengemis. Tidak meminta-minta. Nah, meskipun mungkin keadaan dia kurang, meskipun keadaan dia susah, dia betul-betul berjuang menyembunyikan keadaannya, dia berikhtiar semampu dia mengasih rezeki yang halal, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga mukanya, tidak mengemis-ngemis, tidak meminta-minta. Orang lain menganggap dia orang kaya, orang yang bercukupan, padahal mereka adalah orang yang tidak mampu. Yang disebut dalam ayat di Al-Baqarah 273, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang jahil yang tidak tahu menduga mereka adalah orang yang kaya dikarenakan mereka menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta. Ketentuan yang kelima ialah ijtinabus syakwa wa tasakhutu ala aqdarillah. Dia menjauhkan dirinya dari berkeluh kesah kepada orang lain, menjauhkan dirinya dari sikap murka terhadap takdirnya Allah Jalla wa'ala. Dia tidak pernah mengeluh kepada siapapun, tidak pernah mengeluh kepada orang manapun. Dia tidak pernah murka kepada takdirnya Allah. Tidak. Keluh kesah dia hanya kepada Allah semata. Dia pasrahkan semua urusannya hanya kepada Allah semata. Dia hanya memohon kepada Allah semata. Semua yang dia perlukan, semua yang dia butuhkan hanya kepada Allah. Ini poin-poin yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang yang namanya qanaah. Ada ridha, ada ta'affuf, terus soal, dan poin-poin yang disebutkan di atas. Ketika semua itu
terpenuhi, ada pada seseorang, maka dia dikatakan qani', orang yang qanaah. Orang yang qanaah. Dan akan dia rasakan kenikmatannya, kelezatannya di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Dia merasakan tenang, tentram, damai, lapang dadanya, lapang kehidupannya, lapang pikirannya. Bagaimanapun kondisi ekonomi. Nah, Allah pasti akan mendapati janjinya, memberikan keutamaan-keutamaan yang disebutkan di atas. Dari sini para ulama menjelaskan qanaah itu harus dimiliki oleh semua pihak, yang kaya ataupun yang miskin dengan makomnya masing-masing. Ada qanaatul aghniya, qanaahnya orang kaya. Ada qanaatul fuqara, qanaahnya orang-orang fakir. Qanaahnya aghniya, qanaahnya orang-orang yang kaya diwujudkan dengan poin-poin berikut. Yang pertama ialah ayyakuna syakira. Dia bersyukur atas nikmat anugerah limpahan rezeki yang telah Allah berikan kepada. Jadi qanaah yang disertai dengan syukur nikmat. Disyukuri. Dalam hati dia meyakini ini semua dari Allah, nikmat dari Allah semata. Lesannya selalu bertahmid, memuji Allah Jalla wa'ala. Harta bendanya dipakai untuk fisabilillah, untuk kepentingan ibadahnya, akhiratnya, atau dunianya yang mubah. Poin yang kedua diwujudkan dengan tidak ada ambisi dunia, tidak terjangkiti penyakit cinta dunia. Kalau dibahasakan oleh sebagian ulama, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di antaranya, dunia itu dia letakkan di tangannya, bukan di hati. Dunia ini, harta benda yang dia miliki, hanya ada di tangannya. Tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak terjangkit di penyakit ambisi dunia atau cinta dunia. Ada. Dan yang poin yang ketiga, dia menggunakan harta bendanya untuk membantu sesama, terutama yang fakir. Orang yang dermawan, suka berbagi, dia bisa merasakan bagaimana penderitaan orang yang miskin, orang yang fakir. Dia bisa merasakan betapa mereka sangat memerlukan bantuan, sehingga dengan lapang dada, dengan jiwa yang tenang, dia berbagi kepada fakir miskin. Harta bendanya dia pergunakan untuk mereka. Tidak ada jarak antara yang kaya dengan yang miskin. Sebagai bentuk syukurnya dia kepada Allah Jalla wa'ala. Hadza qana'atul aghniya. Qanaahnya orang-orang kaya. Sehingga harta kekayaan yang dia miliki tidak menafikan sikap qanaah yang dianjurkan. Adapun qanaatul fuqara,
Qanaahnya orang-orang fakir itu diwujudkan juga dengan beberapa poin. Yang pertama ialah as-sabr. Dia tabah, dia sabar atas ujian kemiskinan, ujian kefakiran. Dia tahu ini semuanya ujian dari Allah Jalla wa'ala. Sabar dia. Sabar itu menahan hati. Jangan sampai murka kepada takdir Allah. Sabar itu menjaga lisan. Jangan sampai mengutarakan kata-kata yang dilarang. Umpatan-umpatan, caci makian, teriakan histeris, ucapan-ucapan keluh kesah. Dihilangkan. Sabar itu ialah menahan anggota badan. Jangan sampai mengerjakan tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Nah, sabar. Yang kedua, betul-betul ridha dengan apa yang telah Allah rezekikan kepadanya. Merasa cukup dengan apa yang ada. Meskipun itu tidak banyak dalam pandangan. Dia terima dengan lapang dada, tidak berkeluh kesah kepada siapapun, tidak gelisah, tidak risau. Kehidupan dia disesuaikan dengan yang dia miliki. Ridha. Yang berikutnya diwujudkan dengan at-ta'affuf wa tarkus su'al. Dia betul-betul menjaga kehormatan dirinya, tidak mengemis, tidak meminta-minta, tidak merendahkan dirinya di hadapan orang kaya dengan cara mengemis. Terlalu banyak hadis yang menegaskan larangan meminta-minta. Yang berikutnya diwujudkan dengan alla yartakibal haram min ajl al-ma'isyah atau luqmatul 'aish. Dia tidak menerjang yang haram hanya untuk mencari ma'isyah atau hanya untuk sekedar sesuap nasi. Tidak. Dia tidak menerjang yang haram. Dia ikhtiar, dia tetap berusaha mencari ma'isyah yang halal. Dan cukup dengan yang halal. Dan yang terakhir, diwujudkan dengan tidak menoleh kepada harta benda yang dimiliki oleh orang lain. Tidak punya angan-angan panjang, berharap seperti orang kaya. Tidak. Ini perlu perjuangan. Dikarenakan keadaan dia serba tidak ada, serba kekurangan. Namun dia dengan qanaah tadi akan merasakan jiwa yang lapang, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Dia mencari ma'isyah dengan tenang. Sisa waktunya dipakai untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, beramal saleh. Dia namanya qani'un sabir. Atau sabirun qani'. Orang yang sabar dan qanaah. Kalau yang di atas syakirun qani'. Orang yang bersyukur yang qanaah. Yang ini sabirun qani'. Orang yang sabar dan qanaah. Dari sini diambil kesimpulan. Qanaah itu tidak ada sangkut pautnya dengan kemiskinan semata. Semuanya harus qanaah.
Qanaah itu bukan berarti kita harus bermiskin-miskin ria, berfakir-fakir ria, tidak boleh jadi orang kaya. Lah. Masing-masing ada kewajiban qanaahnya dengan poinnya masing-masing. Yang namanya miskin dan kaya takdirnya Allah Jalla wa'ala. Kita hanya berikhtiar mencari maisha yang halal, yang mubah, yang syar'i. Selebihnya rezeki Allah yang ngasih. Di antara hamba-hamba Allah Jalla wa'ala ada yang dikasih kecukupan, kekayaan, limpahan rezeki. Maka yang dituntut daripadanya adalah qanaah disertai dengan syukur. Ada sebagian pihak yang memang rezekinya tidak banyak, yang bahkan mungkin kekurangan, pada orang semacam ini dituntut untuk tabah, sabar, dan qanaah dengan makomnya masing-masing. Nah, sehingga disebutkan oleh Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, qanaah itu ada beberapa tingkatan sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing orang. Yang pertama adalah seseorang yang berikhtiar dan Allah kasih kelapangan rezeki. Dia mencari, berjuang untuk mencari maisha yang halal, yang lebih. Tidak menolak ketika datang rezeki yang cukup, yang banyak. Disertai dengan qanaah. Ini kondisi orang-orang yang hidupnya agak berlimpah. Dia Allah kasih kemudahan rezekinya, dia buka usaha ini, sukses usaha itu, sukses merambah ke bisnis yang itunya lagi, sukses coba yang baru lagi, sukses nambah lagi yang lainnya lagi, sukses. Dia mencari, dia berusaha. Dan Allah kasih kelapangan sukses. Disertai dengan qanaah. Dia betul-betul hanya yang halal, yang thayyib, dan yang haram. Dia syukur nikmat, dia pergunakan untuk perkara yang baik. Ini di kalangan para ulama dianggap qanaah yang paling rendah. Dikatakan adna manazili ahli qanaah. Merupakan tingkatan manzilah orang-orang qanaah yang paling rendah. Kenapa? Dikarenakan mudah, dikarenakan dia punya sesuatu, punya apa-apa, semuanya dia punya. Sehingga dia lebih mudah merasa cukup. Cuman ujian dia syukur. Jadi pada qanaah. Terkait dengan qanaahnya, dia mudah untuk qanaah. Dikarenakan cukup. Dia puas, merasa puas, sangat puas. Dikarenakan semuanya ada, berlimpah, lebih. Dan dia bersyukur. Yang kedua ialah seseorang yang memang ditakdirkan rezekinya sedikit. Dia mencari maisha, dia mencari penghasilan, Allah takdirkan pendapatannya tidak seberapa, kurang dari standar semestinya. Ini yang pertama. Yang semisal ini seseorang yang Masya Allah, Allah kasih limpahan rezeki. Usahanya sukses, tetapi dia tidak menampakkan kehidupan dia sangat bersahaja.
pakaiannya biasa saja, makanannya biasa saja. Dia hanya menggunakan untuk kebutuhan yang penting-penting saja. Selebihnya dia pakai untuk invest akhirat. Ini di kalangan para ulama yang membicarakan bab qanaah dianggap sebagai tingkatan qanaah yang paling tinggi. Tingkatan qanaah yang paling tinggi. Qanaah yang disertai dengan ketidakmampuan ekonomi. Atau qanaah yang disertai dengan kesederhanaan dalam hidup. Meskipun dia mampu. Bahasanya bukan bermiskin ria, bukan. Tetapi bersahaja dan sederhana. Tidak menampakkan glamurnya. Tidak menampakkan limpahan hartanya. Dia mampu. Tapi dia bisa-bisa saja. Hanya menggunakan yang cukup bagi dia dan keluarganya saja. Dikatakan paling tinggi dikarenakan ini pengorbanannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Orang yang rezekinya kurang, apalagi dituntut untuk merasa cukup, merasa puas dengan apa yang ada, tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh untuk rasa gelisah, tidak boleh banyak mengeluh. Sabar, qanaah itu luar biasa. Lebih luar biasa lagi yang punya kemampuan, tapi dia bersahaja dan sederhana. Yang ketiga adalah seseorang yang Allah kasih rezeki kafafan, pas, cukup. Dinyatakan kurang tidak, berlebih juga tidak. Cukup. Hajatnya cukup. Sesuai dengan hajatnya cukup. Bagaimanapun keadaan cukup. Ada hajat, Allah kasih kemudahan. Ada keperluan, Allah kasih kemudahan-kemudahan. Cukup. Ini pertengahan. Dalam pandangan syariat, ini kondisi yang terbaik. Ketika dia bisa qanaah yang terbaik. Dikarenakan inilah yang diminta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Ya Allah, berilah rezeki kepada keluarga Muhammad quta yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dimanakan oleh para ulama qutan ay kafafa. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rezekinya keluarga Muhammad itu quta ay kafafa. Cukup. Juga dengan hadis yang disebutkan di atas dari Abdullah bin Amr bin As, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Ya, kafaf. Kafaf, hud, itu cukup. Tidak kurang, tidak berlebih. Ini yang terbaik dikarenakan itu yang disebutkan dalam hadis dan itu yang diminta Nabi kita Muhammad SAW. Terbaik dikarenakan paling ringan, paling mudah pengorbanannya, paling gampang diwujudkan dikarenakan dia diberi yang cukup. Ya. Sehingga antara sabar dan syukur seimbang. Tidak berlebih yang membuat dia lupa daratan, tidak kurang yang membuat dia resah gelisah. Cukup. Sekali lagi ini semua klasifikasi martabat
Dan yang terpenting bagi masing-masing kita adalah berkaitan langsung dengan kondisi kita saat ini. Kita di posisi yang mana? Maka disitulah kita harus menunjukkan sikap qanaahnya kita. Ketika saat ini kita diberi oleh Allah Jalla wa'ala posisi sebagai hamba Allah yang berlebih kenikmatannya, maka wujudkanlah qanaahnya orang-orang kaya. Itu yang terbaik bagi kita. Ketika saat ini kita ditakdirkan sebagai hamba Allah yang kekurangan dalam perkara ekonomi, maka wujudkan qanaatul fuqara, qanaahnya orang-orang yang fakir tadi. Itu lebih baik bagi kita. Kalau sekarang kita adalah orang yang pas-pasan kehidupannya, pas cukup, tidak lebih, tidak kurang, maka syukuri itu dan berjuanglah untuk qanaah. Nah, sini yang terbaik yang sesuai dengan kondisi masing-masing kita saat ini. Nah, dan terakhir, yang paling penting bagi kita, bagaimana cara mewujudkan sifat qanaah. Qanaah itu, barakallahu fikum jami'an, ada kalanya watak asli, pembawaan orangnya, Allah Jalla wa'ala berikan kepada dia anugerah perangai yang indah ini, maka bersyukurlah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, dipoles, diperjuangkan, diistiqomahkan qanaah tadi. Yang kedua, kadang qanaah itu kurang ada pada kita. Ada tapi kurang. Atau mungkin tidak ada. Maka berjuanglah. Ya, belajar, berlatih, dan berjuanglah untuk memiliki sikap qanaah. Dikarenakan itu kunci kebahagiaan. Caranya adalah yang pertama, meyakini bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini Allah yang ngasih rezeki. Allah yang memberi rezeki. Sudah Allah atur, sudah Allah bagi rezeki. Hamba hanya berikhtiar saja. Ya, tidak lebih dengan lebihnya upaya kita, tidak kurang dikarenakan kurang upaya dari kita. Semaksimal apapun kita berusaha, itulah rezekinya kita. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Allah menegaskan dalam firman-Nya di dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada yang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Atas Allah rezekinya. Ini yang harus dicamkan baik-baik di dalam sanubari dan kalbu kita. Ya, rezeki minallah, Allah yang ngasih rezeki, rezeki masing-masing telah ditentukan, telah dibagi. Kita hanya semata-mata ikhtiar, berusaha, selebihnya Allah yang ngasih rezeki. Tanamkan di dalam hati, sehingga memudahkan kita untuk qanaah. Ya, seberapapun kita berusaha, segitulah rezekinya kita. Maka terimalah, qanaahlah, ridhalah, bersyukur. Cara yang kedua adalah menjalani hidup sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, menjalani hidup sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan mencari-cari hal-hal yang kita belum mampu. Jangan berangan-angan tentang hal yang kita belum sanggup. Hiduplah sesuai dengan kadar kemampuan. Ini cara untuk qanaah. Disebutkan dalam ayat ketika Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang ibadur Rahman di Al-Furqan.
ayat yang ke-67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta benda mereka tidak israf, tidak melampaui batas, tidak berlebihan, walam yaqturu, juga tidak kurang, dan mereka tegak pertengahan di antara itu. Ketika kondisi kita memang diuji dengan kemiskinan, hiduplah sesuai dengan taraf kita, dengan kemampuan kita. Syukuri, nikmati, ridhoi. Allah uji kita dengan hal-hal yang cukup. Maka hiduplah sesuai dengan kecukupan yang kita miliki. Syukuri, nikmati, ridhoi. Allah kasih kelimpahan rezeki kepada kita. Bersahajalah, bersederhanalah, dan bersyukurlah. Lihat yang di bawah kita untuk lebih syukur, lebih qanaah. Dan tidak masalah kita pergunakan hal-hal yang untuk hal yang mubah, tidak bas. Cuman bersahaja, sederhana, itu yang lebih disukai. Barakallahu. Nah, dan yang berikutnya adalah at-tawakkul ala Allah Jalla wa ala, tawakal penuh kepada Allah Jalla wa ala, disertai dengan ikhtiar. Serahkan semua urusan kita, serahkan semua hidupnya kita kepada Allah Jalla wa ala, disertai dengan ikhtiar yang maksimal, yang syar'i, yang mubah. Allah Jalla wa ala yang ngasih rezeki, Allah Jalla wa ala yang mencukupi kita. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah menegaskan dalam firman-Nya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupi. Doa kepada Allah semoga diberi taufik, beri hidayah untuk bersyukur ketika ada nikmat, bersabar ketika ada musibah, qanaah dengan apa yang Allah beri, sehingga ada ikhtiar, ada doa. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillah. Apakah ada batasan mengambil keuntungan dalam jual beli? Tidak ada. Yang disebutkan oleh para ulama tidak ada. Pendapat yang rajih juga tidak ada. Laba kecil, laba besar, tergantung kepandaian kita dalam berbisnis. Di sebagian tempat hanya bisa ambil laba kecil, di tempat yang lain bisa mengambil laba lebih besar, di tempat yang lain untung besar. Tergantung keadaannya. Namun yang dinasihatkan oleh para ulama dan para fuqaha ialah memberi kemudahan kepada kaum muslimin. Tidak semata-mata laba, tapi ada unsur sosialnya dan membantu muslimin, meringankan masyarakat muslimin. Nah, mungkin dia bisa aja mengambil keuntungan besar, tapi dia memanfaatkan itu, dia mendapatkan laba yang cukup sambil membantu yang lain. Dan juga yang diingatkan terkait dengan bisnis, tidak semata-mata komersil, tapi juga sangat dianjurkan sosial. Jadi ada kalanya melihat konsumennya ini kayak apa, bagaimana orangnya, bagaimana kemampuannya. Kalau ada orang yang baik-baik, orang yang bagus, Masya Allah, sangat butuh dengan barang tadi, dan kadar Allah dia memang punya kemampuan lebih, kita kasih diskon, kita kasih potongan, kita kasih kemudahan. Misalkan untuk dia khusus dikasih harga yang miring, yang penting kita nggak rugi, atau mungkin dikasih tempo yang mudah. Wah, itu di antara asbab berkahnya rezeki dan usaha. Wallahu a'lam bishawab.
Mohon penjelasan tentang dropship. Nah, dropship ini ada yang boleh, ada yang tidak. Tergantung status kita sebagai dropshipper. Yang boleh itu apabila kita adalah dropshipper resmi dari ownernya atau perusahaannya atau pabriknya atau produsennya atau tokonya, bahasa simpelnya penjual barang. Kita sebagai agen resmi, wakil resmi, sebagai cabang resmi, ada keterikatan hubungan dengan pusat, maka dropship kita diperbolehkan. Kita sebagai dropshipper yang syar'i. Dikarenakan wakil, cabang, agen, dropshipper resmi itu posisinya sama seperti pemilik barang dan penjual barang. Yang ada masalah. Konsumen lewat kita ke arah produsen, konsumen langsung produsen, nggak ada masalah. Dan di atas langsung konsumen, ke kita dulu baru konsumen, bebas. Dikarenakan makomnya sama. Dropship itu dilarang ketika posisi kita sebagai dropshipper di luar poin-poin tadi. Kita bukan wakil, kita bukan agen resmi, kita bukan cabang resmi, kita bukan dropshipper resminya pemilik barang, kita lepas di situ, kita penjual jasa lepas, tidak ada keterkaitan dengan siapapun, maka dropship yang kita lakukan itu dilarang. Dikarenakan kita tidak atau belum menguasai barang tadi, atau belum memiliki, atau belum menguasai barang tadi. Maka yang syar'i adalah dari konsumen ke kita kepada pemilik barang ke kita, antar barangnya, baru ke kita, barangnya digajikan kepada pihak konsumen. Artinya seperti itu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Ada perincian yang agak luas. Akan dijelaskan insyaallah pada kajian Ahad pagi. Kita kaji pembahasan tentang jual jasa dalam pandangan insyaallah. Allah tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya cukup sekian. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan berkahan hidup kepada kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat, terutama salafin, salafiyat, dikasih hidup yang barokah, hidup yang berbahagia, haqiqah dunia akhirat, dikasih sifat qanaah, dikasih dzurriyyah salihah, menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat, dzurriyyah yang salihin dan salihat, mendapatkan sa'adah di dunia, sa'adah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allahu akbar.